nanti kita akan menemukan 3 kali kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tidak dapat menjadi murid. Saya ingin katakan kepada saudara, salah satu alasan kenapa Tuhan bisa bawa saya sampai hari ini. Sejak saya masih remaja, saudara, saya melayani tentu mulai umur 14 tahun. Saya jadi guru sekolah minggu, saya mengajar anak-anak. Umur 16 tahun, Tuhan beri saya kesempatan pertama kali saya menyampaikan firman tentang khotbah. Nah, dari tahun-tahun itu, ayat ini tuh sudah muncul dalam hidup saya. Dan saya sudah ajarkan kepada banyak orang. Saudara, tahun 73 sampai tahun 86, jadi 13 tahun itu, saya itu jadi gembala. Bayangkan, dari tahun 73 sampai 86 saya itu jadi gembala. Nah, puji Tuhan kalau Ailing ada di sini, Ci Ailing, katanya sudah dikenal. Nah, itu salah satu bendahara saya. Dia tahu bagaimana cara saya ngelola uang. Saudara, waktu itu saya kagum. Gereja yang saya pimpin itu gereja yang terbesar jemaat kaum mudanya di kota Surabaya tahun itu. Itu kalau kebaktian nggak pernah kurang dari 600 anak muda. Jalan itu namanya jalan sulung sekolahan. Jalannya memang pendek, kira-kira 400 meter lah panjangnya. Itu kalau hari ibadah, itu parkir motor, itu dari ujung jalan sampai ujung jalan. Gempar Surabaya, kami didatangi banyak pengurus pemuda dari banyak gereja. Saya masih ingat waktu itu mereka berkata, kami itu sudah pakai macam-macam cara untuk narik anak-anak muda datang. Pakai rujakan, pakai main voli, pakai main musik segala macam, nggak ada yang datang. Nah, di gereja ini nggak pakai apa-apa. Saya cuma bilang Roh Kudus yang bekerja. Saudara, bertahun-tahun, 13 tahun, jemaat yang besar. Maksimal gedung itu bisa berisi hampir 800 orang. Cukup besar. Gerejanya itu 40, panjangnya kali 16 kalau tidak salah lebar itu. Dan itu penuh. Sampai ibadah umum saja kalah jauh. Jumlah uang persembahan jemaat umum dengan kaum muda beda jauh juga. Itu sampai pendetanya iri hati pada saya. Wah, sempat ribut berkali-kali itu. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Saya bilang karena komitmen saya dengan ayat itu. Saya berani tinggalkan apa saja. Nanti ya, dengarkan. Membenci, kata membenci di sini bukan berarti benci orang tua, tidak. Tapi artinya lebih mengasihi Yesus daripada keluarga. Begitu masih ingat saya beri kesaksian setelah pemakaman Mami. Saya sudah berkata kepada saudara-saudara saya, kalau sampai hari itu tiba dan Mami dipanggil Tuhan dan saya nggak bisa datang, jangan tunggu. Seminggu sebelum Mami dipanggil Tuhan, saya dengan Cik Louis sempat ketemu. Dan waktu ketemu terakhir saya sudah bilang, Mami sampai seandainya hari itu datang, Mami pulang ke surga, jangan nunggu saya. Saya sudah doakan, saya sudah ngomong seperti itu. Karena ayat ini, saya tidak mau diganggu oleh apapun juga. Tapi ingat, jangan sampai salah ngerti, ada kata termasuk istri. Bukan berarti benci istri boleh kawin lagi, bukan begitu artinya ayat ini. Awas salah konsep nanti ayat ini. Saudara, tapi artinya mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Kalau tidak, katakan tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27. Ini yang kedua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ingat, nyanyi huruf kecil. Bukan salib Yesus. Gak mampu kita memikul salibnya Tuhan Yesus. Tapi salib kita sendiri. Saya masih ingat waktu itu Yeremia Rim, itu guru saya, itu marah-marah pada saya. Dia itu sangat baik dengan saya, dia itu sangat sayang saya karena dia sangat mengharapkan saya. Nah, dia itu memang hebat sekali. Secara khotbah, secara karisma, secara penampilan, itu dari waktu itu dia adalah penginjil yang paling keren se-Indonesia. Modis sekali orangnya itu. Jasnya itu mesti luar negeri semuanya. Zaman itu belum ada pendeta sering luar negeri punya mobil, dia sudah hebat sekali. Minyak wanginya ganti-ganti minyak minta ampun. Pokoknya orangnya elit sekali. Nah, cakep lagi, maka itu cewek-cewek luar biasa. Nah, terus saudara itu dia ngomong sama saya,
Kamu tuh coba pacaran gitu loh, supaya saya tidak ada temennya. Saya bilang, ya saya nggak mungkin pacaran. Saya bilang, kenapa? Saya nggak punya mobil. Loh, hubungannya apa? Soalnya waktu itu saya tuh masih sering antar jemput hamba Tuhan. Itu di rumah itu karena punya teman banyak dari Amerika, dari Australia, sehingga banyak penginjil-penginjil itu datang. Maka itu saya sudah bisa terjemahkan bahasa Inggris dari waktu itu, gara-gara dipaksa dia. Jadi waktu itu dia nggak bisa datang, saya bisa terjemahkan. Saya bilang bagaimana terjemahkan, itu pendeta dari Australia, Des Walter. Saya masih ingat di tahun 78 ada di desa namanya Lelem di Minahasa. Yeremia nggak bisa datang karena dia masih ada di kemah, ya di arah Bitung sana. Saya bilang, bagaimana mau terjemahkan? Saya belum pernah. Kamu pasti bisa. Bisa bagaimana? Saya bilang begitu. Enak aja kamu ini. Saya sangat terbuka dengan dia. Namanya Des Walter. Sehingga saya masih ingat khotbah pertama dari Imamat pasal yang ke-16. Itu pertama kali saya terjemahkan bahasa Inggris. Orang begitu terpaksa mau nggak mau. Habis kebaktian sudah mau mulai, ini mau ngomong apa lagi nih orang. Saya masih ingat itu dan Tuhan luar biasa. Nah, terus saya berkata, nggak mungkin saya pacaran. Karena ini motor. Nah kalau saya punya pacar, saya mesti goncengin pacar saya dong. Lalu itu pendetanya taruh mana? Saya bilang begitu. Jadi pikiran saya polos-polos saja. Tapi gara-gara ayat ini betul, saya mau tinggalkan semuanya. Saya mau habis-habisan. Ayo kita cari apa salib dalam hidup kita. Jadi sampai saya menyelipkan diri, saya nggak mau pacaran dulu. Karena saya belum punya mobil. Karena saya harus ngangkut tempat mengantar. Suatu kali saudara ada penginjil cewek ini. Karena saya nggak ngerti, waktu itu saya belum pernah keluar negeri. Nah penginjil cewek saya harus jemput bonceng. Saya nggak bayangkan kalau di Amerika itu tidak ada orang boncengan motor duduk miring begitu perempuan. Dia pakai rok yang duduk tengah. Wah, saya bingung. Bagaimana dia orang tadi? Saya duluan ke sana. Dan biar akhirnya orang bagaimana? Ya memang dia nggak bisa duduk miring begitu. Bayangkan, dia pun nggak siap pakai celana, harus pakai rok. Waduh, saya kalau ingat itu memang lucu sekali. Maka itu saya nggak mau pacaran dulu, saya tunggu. Yeremia marah karena dia gonta-ganti pacar itu, nggak ada teman. Dia bilang begitu, enak aja kamu cari teman. Jadi ayo kita belajar menyalipkan diri kita. Apa yang kita harus salibkan dalam hidup ini? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, perhatikan, ia bagaimana? Tidak dapat menjadi murid. Yang ketiga di ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kalimat terakhir baca bareng-bareng. Tidak dapat menjadi murid. Link tidak tahu kamu masih ingat gak waktu kalian ngajar. Saya tahun 80-an awal, 70-an akhir, 80-an awal sudah ngajar kepada mereka. Ayo sekarang buat pernyataan ayat ini. Coba temukan dalam diri kalian, anak-anak muda ini, yang paling jelek yang akan terjadi dalam dirimu. Sampai saya tantang, saya berikan contoh. Misalnya, kalau mamamu harus mati, papamu harus mati, lalu kamu harus tidak menikah seumur hidupmu misalnya karena ini, atau cari yang paling jelek atau apa saja, mau tidak? Saya nantang begitu. Itu tahun 70-an, 80-an. Dari ayat ini, saudara. Saya mengajar mereka untuk hidup radikal, untuk berani betul-betul menyerah dalam hal apa saja. Maka itu coba temukan hal apa yang paling berat yang dalam hidup saudara. Dimengerti nggak kira-kira itu? Oke, yang paling tidak enak temukan dalam diri saudara. Yang paling jelek tunjukkan. Kalau itu terjadi, aku bagaimana? Maaf, saya mau katakan ini kepada saudara. Maka itu, maaf ya saudara, kemuliaannya bagi Yesus yang luar biasa. Setan sudah nggak mungkin berani ganggu saya lagi dalam hal-hal seperti ini. Karena mereka sudah capek dengan saya. Ngerti kata itu? Karena saya sudah tidak mempan mau digoda dengan mati dan apa sudah enggak. Saya nggak pernah takut dengan apapun juga. Sampai pada akhirnya saya nggak pernah takut kehilangan apa-apa. Tidak sama sekali. Maka itu kita harus menemukan dalam diri masing-masing